Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang waktu Tunisia dan eh, alhamdulillah hari ini di Tunisia hujan. Jadi udaranya semakin eh, dingin. Bahasa Jawanya itu semakin ngecemes ya. Baik, jadi seperti ini teman-teman. Di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya mengenai pengalaman saya melaksanakan diplomasi kebahasaan dalam rangka menginternasionalisasikan bahasa Indonesia ke eh, dunia. Alhamdulillah, setelah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang kami laksanakan di KBRI New Delhi, India, tahun ini saya kembali dipercaya oleh Pustanda seperti itu untuk melaksanakan internasionalisasi bahasa Indonesia di Tunisia lagi. Jadi ini adalah kali ketiga saya mengajar di Tunisia. Periode penugasan saya adalah tanggal 2 Oktober 2023 hingga 30 Desember 2023. Ketika saya dihubungi oleh pihak Standa, saya merasa bahwa saya akan mengajar di tempat yang sama, yakni di Universitas SUS seperti itu. Namun ketika pihak KBRI mengonfirmasi keberangkatan saya, KBRI menyampaikan bahwa saya akan mengajar di universitas yang berbeda. Jadi KBRI mencoba eh, tempat baru untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini itu adalah pembelajaran setelah periode pandemi. Jadi ketika pandemi tidak ada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di Tunisia. Jadi terakhir kali itu sebelum pandemi. Jadi pandemi datang masih ada pembelajaran, tapi tidak ada pengajar yang dikirimkan, tapi tidak ada pelaksanaan pembelajaran karena adanya ini ya pembatasan, pembatasan pembelajaran, pembatasan jarak dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, setelah corona selesai, pandemi selesai, pembelajaran atau pengiriman pengajar baru dilaksanakan akhir tahun ini, yakni periode Oktober hingga Desember. Pelaksanaan pembelajarannya itu oleh KBRI mencoba menghubungkan dengan Universitas Kartaj. Jadi Universitas Kartaj ini adalah salah satu universitas terbesar dan terbaik di Tunisia dan pelaksanaannya ada di Institut Superior des Langues de Tunis. Sebagai informasi, di Tunisia ini menggunakan sistem pendidikan Perancis. Jadi dia akan ada level-levelnya. Jadi misalkan kampus berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Tunisia itu sistemnya ada kampus besar seperti itu, namanya Universite seperti itu. Kemudian kampus di bawahnya yang apa ya bagian dari payungnya itu adalah kampus kecil-kecilnya. Misalkan institut ini fokusnya ke bahasa, institut ini fokusnya ke misalkan bidang arsitektur dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di tempat saya mengajar ini adalah kampus bahasa. Jadi kalau di Indonesia itu ada universitas, kemudian ada institut, misalkan seperti itu. Nah, universitas dan institut itu berdiri sendiri-sendiri, tapi kalau di sini itu tidak. Jadi universitas menjadi payung besarnya, kemudian institut-institut menjadi bagian yang eh, di apa ya dikelola oleh universitas. Jadi seperti itu. Di Universitas Kartats itu adalah kampus memiliki salah satu institut kebahasaan dan di sana di institut ini mengajarkan banyak bahasa asing. Salah satunya bahasa Oriental. Bahasa Oriental ini yang menjadi tempat saya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia.
Selain itu, ada bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Rusia, bahasa Inggris pasti, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, ada juga bahasa Portugal, bahasa Spanyol di sini juga ada. Untuk bahasa Asianya itu hanya bahasa Cina dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bagian pembelajaran atau bagian dari mata kuliah yang ada di program studi bahasa Oriental. Jadi seperti itu. Nah, di universitas ini, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia adalah pelaksanaan yang pertama kali. Jadi ketika saya ditugaskan di sini, saya merasa senang karena ini ada tempat-tempat baru dan ini adalah kampus kebahasaan. Otomatis eh, motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa itu pasti jauh lebih besar dibandingkan di program studi yang lain, misalkan di sejarah, meskipun sama-sama humanioranya, atau misalkan di teknik pasti akan jauh berbeda. Periode pembelajarannya itu sama. Jadi setiap 1 tahun ada 2 periode pembelajaran, yakni mengikuti semester pembelajaran di Tunisia. Alhamdulillah, periode ini ada jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Ada 85 mahasiswa. 85 mahasiswa ini berdasarkan 3 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu menggunakan sistem semester, kalau di sini ini menggunakan sistem tahun. Misalkan tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Dan yang mengikuti kelas bahasa Indonesia ini ada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi semuanya eh, ikut dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi totalnya ada sekitar 85 mahasiswa. Sebenarnya ada lebih, namun ada beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di Cina seperti itu. Kelasnya itu ada 6 kelas. 6 kelas ini terbagi dari tahun pertama ada 2 grup, tahun kedua ada 2 grup, tahun ketiga ada 2 grup. Jadi ada 6 kelas dengan level yang sama, yakni satu level karena mereka baru belajar bahasa Indonesia. Pada prosesnya, karena saya hanya mendapatkan 6 kelas dan kemudian 6 kelas ini hanya fokus pada kelas bahasa, maka saya mencoba menginisiasi untuk melaksanakan kelas budaya. Kelas budaya, saya mencoba meminta jam seperti itu kepada pimpinan fakultas, termasuk kepada mahasiswa untuk meluangkan waktunya. Dan alhamdulillah mahasiswa juga sangat berminat untuk mengikuti kelas budaya ini. Alasan orang Tunisia belajar ini sama seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau di video ini ya karena bahasa Indonesia menjadi mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yang ada dalam program studi bahasa Oriental di institut ini. Selanjutnya, suka dan duka mengajar di Tunisia. Jadi sukanya ya karena jumlah mahasiswanya besar, otomatis semangat saya menjadi lebih besar, harus lebih besar dari jumlah mahasiswanya, karena untuk mengcover seperti itu, mengcover jumlah mahasiswa yang besar, otomatis kalau kita tidak memiliki semangat juang yang besar dalam melaksanakan diplomasi ini, pasti ya kita akan keteteran seperti itu ya dalam bahasa Jawanya. Kita tidak akan mampu melaksanakan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Kemudian dukanya eh, karena pelaksanaan pembelajaran saya ini ada di ibu kota ya, di Tunis. Jadi Universitas Kartas ini ada di Tunis, di ibu kota. Sangat berbeda interaksi sosial antara masyarakatnya. Jadi kalau misalkan di SUS, orang-orangnya sangat ramah karena itu seperti kota kecil. Seperti Malang saya pikir, persis seperti Malang, tidak ramai. Kalau Malang sekarang ramai ya karena banyak teman-teman mahasiswa dari Jabodetabek datang ke Malang untuk belajar di berbagai universitas. Tapi ya seperti Malang pinggiran lah, Malang Kabupaten seperti itu. Jadi kendaraannya tidak banyak, kemudian udaranya ramah seperti itu dari polusi, dan orangnya jauh lebih ramah. Jadi kemana-mana kami bisa saling bersalam seperti itu, mengucapkan salam seperti itu, kemudian sesekali diundang untuk makan bersama di rumahnya.
Namun, karena ini di ibu kota, ya pasti seperti di Jakarta. Di Jakarta itu ya kita tidak membutuhkan keramah tamahan. Saya pikir seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya berangkat dari rumah ke kampus, saya melihat orang-orang itu hanya berlalu lalang mengejar waktu supaya tidak terlambat ke tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi dia selain fokus pada keamanan dirinya, ya dia hanya fokus pada waktu apa yang sedang dia kejar. Jadi sudah tidak ada saling sapa seperti itu, saling tegur sapa tidak ada kalau di ibu kota. Jadi interaksi yang saya dapatkan di ibu kota dengan di kota kecil ya berbeda. Selain itu, karena di Tunisia ini tidak ada transportasi online seperti Gojek ataupun Grab ya. Jadi kemana-mana harus menggunakan moda transportasi publik. Dan transportasi publik yang saya gunakan itu adalah metro. Dan metro itu seperti kalau di Indonesia seperti KRL ya. Dan pengguna metro ini ya sama saja dengan di Jakarta, jadi padat, sesak, dan harus benar-benar ekstra hati-hati ya, karena ya seperti itulah pasti keamanan di metro itu ya rawan seperti itu. Nah, ini adalah maaf, adalah beberapa foto yang saya dapatkan sementara dari proses pembelajaran ketika saya ditugaskan di Tunisia periode ini. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya, jadi keseluruhan total ada sekitar 80-an, 80-an. Jadi ini sangat menggembirakan dalam dunia diplomasi bahasa Indonesia di Afrika ya, Afrika Utara di tanah Maghribi ini. Jadi ini menjadi berita yang baik dalam proses diplomasi bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Bahasa dan Pustanda. Ini adalah tahun ketiga, ini mahasiswa senior, kemudian ini yang paling junior, maaf, ini yang tahun kedua, maaf. Ini tahun kedua paling banyak, dan ini yang paling junior. Paling junior. Ini adalah kelas budaya yang saya inisiasi. Jadi ini adalah kelas budaya. Kelas budaya juga sama, ada 3 kelas. Saya tidak menjadikan satu karena ruangnya tidak cukup. Jadi satu ruang ini hanya untuk bisa menampung sekitar 40-an orang ya. Jadi saya pisah-pisah seperti itu, tahun pertama sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri. Di kelas budaya itu yang sudah saya laksanakan adalah belajar menyanyi dan yang sudah saya ajarkan adalah menyanyikan lagu nasional Indonesia, eh, Indonesia Raya. Jadi seperti itu. Jadi sesekali nanti saya akan ceritakan mengenai pengalaman saya di kelas budaya. Di periode ini karena di Tunis ya, di ibu kota, jadi banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di sini dan pada periode ini saya meminta kepada KBRI untuk tinggal bersama teman-teman PPI dan PCI. Jadi di Tunisia ini karena dekat dengan Universitas Zaituna, universitas tertua yang sempat saya sampaikan di video sebelumnya, maka dari itu saya meminta kepada KBRI karena di SUS kemarin saya tinggal sendiri dan rasanya itu kurang ya karena tidak ada orang Indonesia ya. Jadi rasanya ya nano-nano seperti itu. Maka dari itu periode ketiga ini ketika saya mengajar di Tunisia, saya meminta untuk tinggal bersama teman-teman PPI dan teman-teman PCI NU. Jadi di sini ada Nahdlatul Ulama, ada pengurus cabang istimewa Tunisia, jadi Nahdlatul Ulama Tunisia, cabang Tunisia saja ada di sini Nahdlatul Ulamanya ya. Jadi saya tinggal dengan mereka semuanya. Banyak kegiatan yang saya ikuti di kegiatan teman-teman PCI NU di Tunisia ini. Ada Gus Durian, ada kemudian kajian-kajian fikih, kajian-kajian
Asyurian. Asyurian ini adalah ulama besar di Tunisia. Jadi kita mengkaji seperti itu pemikiran-pemikiran beliau. Kemudian ada kajian-kajian mengenai akidah, akidah, filsafat seperti itu juga ada. Ada juga tentang kitab Makosyid Syariah dan lain sebagainya, itu juga ada. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan saya di PJI NU Tunisia. Sesekali kami dalam 1 minggu sekali seperti itu kami memasak bersama, memasak makanan Indonesia. Kebetulan saya membawa bumbu-bumbu Indonesia, jadi saya bisa memasak dan dimakan bersama. Jadi memasak bersama, memakan bersama, jadi bercerita bercanda bersama seperti itu. Jadi saya merasa bahagia di sini karena alhamdulillah bertemu dengan banyak orang Indonesia, punya mahasiswa banyak, punya mahasiswa yang punya motivasi yang tinggi untuk belajar bahasa. Jadi saya harus jujur, saya sangat bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi oh ya, ini adalah kepala dari program studi bahasa Cina, Pak Khalid, jadi Mr. Khalid. Jadi beliau yang apa ya, menanggung-jawabi keseluruhan pelaksanaan program pembelajaran bahasa Indonesia. Dan beliau juga menjadi mahasiswa saya di kelas bahasa Indonesia dengan teman-teman di tingkat 1, tingkat pertama. Baik, jadi itu adalah cerita singkat dari periode ketiga. Kalau ketiga ini, kalau dalam Islam sunnah Rasul ya, saya sudah alhamdulillah sudah sunnah Rasul sampai Tunisia dan saya merasa bahagia bisa kembali ke tanah ini, ke negara ini untuk melaksanakan diplomasi kebahasaan kembali, dan saya akan ceritakan bagaimana proses pembelajaran di sini selama durasi ini karena eh, pasti menarik untuk bisa saya bagikan. Jadi sementara itu teman-teman untuk proses diplomasi di periode ini yang saya ceritakan. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Rizky selaku koordinator Aspasaf seperti itu. Kemudian teman-teman di Pustanda, kemudian teman-teman di PJI, terima kasih teman-teman PJI NU, Ketua PJI NU Buya Amin Habibin sudah mengizinkan saya untuk tinggal bersama, belajar bersama di tempat ini, dan seluruh teman penghuni Sekret ini terima kasih banyak, dan Mr. Khalid, Mas Haris, Pak Wibi selaku Pensosbud, dan Gus Dubes selaku Duta Besar Republik Indonesia di Tunisia, dan seluruh mahasiswa saya yang belajar bahasa Indonesia. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.